Assalamualaikum, balik lagi sama aku tentunya di channel Bidan dan Bi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih tanda dan cara mengatasi bayi yang mengalami growth spurt. Nah, sebelum mulai kayak biasa buat yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Makasih banyak ya. Oh ya, follow juga Instagram @bidan_dan_bi dan jangan lupa juga untuk diklik tombol lonceng ya. Mengamati setiap fase perkembangan dan pertumbuhan pada bayi itu merupakan hal yang sangat menarik tentunya bagi orang tua. Nah, salah satunya adalah fase growth spurt ini. Jadi apa sih sebenarnya fase growth spurt ini? Growth spurt atau lonjakan hormon pertumbuhan adalah masa saat pertumbuhan bayi mengalami lonjakan yang cukup pesat pada waktu-waktu tertentu. Nah, kapan sih growth spurt ini bisa terjadi? Growth spurt pada bayi itu bisa terjadi kapan aja ya? Biasanya sih selama tahun pertama kehidupan, kayak di bawah 1 tahun gitu. Biasanya terjadi pada usia 5-7 hari, 2-3 minggu, 4-6 minggu, 2 bulan, 3-6 bulan, dan bisa berlanjut sampai usia di atas 6 bulan. Dan durasi growth spurt itu bisa berlangsung 2-3 hari, tapi kadang bisa juga sampai seminggu. Kapan terjadinya growth spurt itu tidak sama ya antara bayi satu dengan bayi yang lainnya. Jadi kapan terjadinya growth spurt itu bisa beda-beda pada setiap bayi. Nah, terus apa nih tanda-tanda bayi yang mengalami growth spurt? Jadi growth spurt itu merupakan hal yang normal ya terjadi dan sebenarnya itu nggak perlu dikhawatirkan gitu loh. Cuman kadang ibu itu banyak yang salah mengartikan. Jadi kayak sangkain anaknya lagi sakit nih, bayinya lagi sakit padahal dia mengalami growth spurt. Nah, jadi apa sih tanda-tanda growth spurt pada bayi? Yang pertama, bayi lebih rewel dan manja. Tingkat kerewelan dan kemanjaan pada bayi itu kan beda-beda ya. Tapi biasanya nih kalau bayi mengalami growth spurt, ia akan lebih manja, lebih rewel dari biasanya. Jadi tuh dia tuh cuma mau deket-deket ibunya aja, jadi kayak nggak mau pisah sama ibunya, jadi pengennya ibunya itu ada di dekatnya. Padahal biasanya bayinya itu kalau ditinggal sama ibunya ya udah fine-fine aja, biasa aja gitu ya, nggak rewel, nggak nangis, nggak manja. Cuman pada fase ini si bayi itu rewel ketika ditinggal ibunya. Terus juga misalnya kayak lagi digendong, dia tenang, pas ibu taruh di kasur, ibu tinggal, dia nangis. Terus juga bisa terlihat pada saat menyusui, jadi saat menyusui itu bayi juga rewel gitu loh, nggak tenang. Nah, pada saat tidur, bayi juga rewel, tidak tenang, dan sering menangis. Ini pastinya bikin ibu bingung kan, kenapa anak ini rewel, jangan-jangan sakit. Nah, padahal dia sedang mengalami fase growth spurt. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir karena fase growth spurt ini tuh nggak selamanya gitu loh, cuma sementara dan akan kembali ke semula gitu bayinya. Yang kedua, bayi mengalami lapar yang terus-menerus atau bayi lebih sering menyusu. Perkembangan bayi yang lagi pesat-pesatnya karena mengalami fase growth spurt ini itu kan membuat energinya kayak terkuras lebih banyak kali ya. Jadinya dia itu akan lebih mudah lapar. Ini tentunya membuat ibu harus lebih sering memberikan ASI, harus sering menyusui bayi ketimbang sebelumnya. Jadi itu kelihatan kayak tadinya tuh bayi menyusu kayak 8 kali sehari gitu kan. Nah, ini tiba-tiba kayak bisa dihitung tuh sekitar 12-14 kali sehari. Jadi kan mau menyusunya itu lebih sering gitu, lebih banyak dari biasanya. Jadi kalau misalnya ibu mengamati si bayi ini kok lebih sering minta nyusu, kayak belum kenyang, padahal posisi dan perlekatan bayi saat menyusu sudah benar. Nah, ini bisa jadi bayi sedang mengalami growth spurt. Yang ketiga, lama waktu tidur bayi berubah. Jadi pada fase pertumbuhan ini itu juga bisa mempengaruhi lama waktu tidur si bayi. Jadi jam tidurnya itu bisa berubah menjadi lama atau bisa berubah jadi kayak sebentar doang gitu tidurnya dibanding dengan hari-hari sebelumnya atau hari-hari biasanya. Yang keempat, berat badan bayi bertambah. Jadi karena fase growth spurt ini bayi itu mengalami kayak lapar terus dan dia pasti bakal minta nyusu terus gitu kan. Nah, itu berarti otomatis berat badannya, tinggi badannya, dan lingkar kepalanya itu juga bisa akan meningkat gitu loh pada saat mengalami growth spurt ini. Jadi kalau misalnya ibu lagi gendong si bayi terus kayak terasa lebih berat atau saat memperhatikan gitu ya ukuran tubuhnya itu lebih besar gitu, nah itu karena si bayi mengalami growth spurt ini. Atau misalnya si bayi ini misalnya ibu pakaikan pakaian, nah terus tiba-tiba kayak kekecilan gitu padahal sebelumnya masih pas. Nah, ini juga menandakan kalau bayi itu berat badannya itu
nambah karena mengalami fase growth spurt. Nah, menariknya adalah setelah si bayi itu mengalami fase growth spurt atau lonjakan pertumbuhan, itu si bayi biasanya akan bertambah nih kemampuan perkembangannya. Jadi misalnya yang tadinya belum bisa berguling, terus dia bisa berguling, yang tadinya dia belum bisa tengkurap, dia bisa tengkurap, yang tadinya dia belum bisa merangkak, dia bisa merangkak. Jadi kemampuan perkembangannya itu bertambah gitu, yang sebelumnya itu belum bisa. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menangani atau menenangkan bayi yang mengalami growth spurt? Yang pertama, tenangkan bayi saat rewel dan manja. Bayi yang mengalami rewel dan manja yang tidak biasa ya dia lakukan atau tidak biasa terjadi padanya, itu mungkin bikin ibu jadi bingung gitu ya. Nah, kalau misalnya rewel ini diakibatkan oleh growth spurt, itu ibu bisa kayak lebih mendekatkan diri kepada bayinya, kayak lebih kayak ajak main, ajak ngobrol, atau baca buku cerita, memutarkan musik, atau bisa menggendong bayi lebih lama supaya bayi merasa lebih tenang. Yang kedua, tingkatkan frekuensi menyusu bayi. Jadi susuin bayi itu lebih sering dari biasanya. Jadi kalau misalnya bayi itu masih mendapatkan ASI eksklusif, artinya usianya itu masih di bawah 6 bulan, itu ibu bisa memberikan ASI lebih sering gitu loh untuk si bayi, karena si bayi itu akan terus merasa lapar. Jadi dia akan lebih lapar dari biasanya. Kalau misalnya ibu memberikan ASI lebih sering kepada bayi, otomatis produksi ASI pun akan bertambah, dan ini akan cukup memberikan nutrisi kepada bayinya yang sedang dalam fase growth spurt. Terus pastiin juga posisi dan perlekatan bayi saat menyusu itu benar dan tepat, supaya dia mendapatkan ASI dengan maksimal dan tercukupi untuk kebutuhannya. Terus ibu nggak perlu menambahkan susu formula pada saat bayi mengalami growth spurt ini. Jadi cukup ASI aja itu pasti udah mencukupi kebutuhannya, asal ibu terus memberikan langsung gitu loh, kayak menyusui langsung bayinya. Karena kalau misalnya ibu menyusui langsung bayinya, itu otomatis produksi ASI juga akan bertambah, dan ini pasti akan mencukupi kebutuhan bayinya. Tapi kalau misalnya ibu memberikan tambahan susu formula pada saat bayi mengalami growth spurt ini karena dia lapar terus gitu ya, itu malah produksi ASI ibu malah nanti jadi berkurang. Dan kalau misalnya si bayi itu usianya udah di atas 6 bulan, berarti kan dia udah mendapatkan MPASI, makanan pendamping ASI kan, dia udah makan. Nah, itu berarti ibu harus lebih menambah porsinya dan juga perhatikan nutrisinya untuk si bayi. Nah, beberapa ibu pada fase growth spurt ini itu akan mengalami kayak kelelahan gitu ya, kekurangan energi gitu, akibat si ibu ini harus menyusui terus bayinya, karena bayi itu emang lagi lapar-laparnya di fase ini. Jadi memang si ibu juga harus memperhatikan asupan cairannya, asupan nutrisinya. Jadi perbanyak minum, terus juga makan makanan kayak sayuran yang berprotein, itu juga bisa menambah produksi ASI. Nah, yang ketiga adalah penuhi waktu tidur bayi. Fase growth spurt ini itu bisa membuat bayi itu tidurnya lebih lama atau bisa lebih sedikit. Jadi ibu harus memastikan kalau bayi itu tidurnya itu cukup pada masa pertumbuhan ini. Jadi ibu usahakan suasananya itu dibikin supaya bayi itu bisa tidur lebih nyenyak. Nah, di fase growth spurt ini itu juga ibu mengalami kan kelelahan juga gitu kan. Nah, itu ketika bayi tidur itu ibu usahakan untuk beristirahat juga, entah itu ikut tidur juga. Nah, itu malah lebih bagus. Jadi fase growth spurt atau lonjakan pertumbuhan pada bayi itu normal ya. Tapi kalau misalnya bayi itu mengalami tanda growth spurt tadi, tapi disertai kayak bayi itu kelihatan kayak susah gitu ya mau nyusunya, itu berlanjut sampai lebih dari seminggu, terus juga bayinya dehidrasi. Dehidrasi itu tandai dengan pipisnya itu kurang dari 6 kali sehari, terus pipisnya kayak kuning banget, kayak bau menyengat gitu ya, kuning banget. Itu kan tandanya dia kekurangan cairan kan. Terus juga demam, terus juga kurang aktif, nggak ceria, bayi tampak kuning. Nah, itu ibu bisa segera bawa bayi ke dokter anak. Oke, ibu-ibu, itu tadi adalah tanda dan cara penangani bayi yang mengalami growth spurt. Semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang baru mampir channel ini atau yang belum subscribe dulu dong. Ayo klik untuk dukungan kalian pada channel YouTube Dina Nabi ini. Makasih banyak ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like. Kalau ada pertanyaan atau kalian mau aku bahas apa di video selanjutnya, komen aja di bawah. Makasih udah nonton video kali ini. Nonton juga videoku yang lainnya ada di playlist, tinggal diklik sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.